العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sempurnanya takwa. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan berislam yang sempurna. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul 'iqab. Tolong menolonglah kalian kepada ketakwaan dan keimanan. Saling membantulah dalam kebaikan, tetapi janganlah kalian tolong menolong dalam kemaksiatan dan kezaliman. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kenistaan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya ingatlah, siksa Allah itu amat pedih bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Sadaqallahul azim wa rasulillahil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur adalah kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memelihara kita, sekaligus Allah pula nanti yang akan mematikan kita. Maka wujud daripada syukur itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Wujud daripada syukur adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Output daripada ibadah itu adalah, hasil buah daripada ibadah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di Jumat yang penuh berkah ini, semua meninggal dalam keadaan takwa kepada Allah. Kemudian dengan datangnya Rasulullah adalah nikmat yang sangat besar bagi kita sekalian. Maka sudah sepatutnya pula kita bersyukur sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wujud daripada kita cinta kepada Nabi tidak lain dan tidak bukan menghidupkan, mengamalkan, menjaga semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapatkan? Orang yang menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi, nanti aku sendiri, kata Nabi, aku akan menunggu mereka di Al-Haud Al-Kautsar di hari kemudian, di Telaga Al-Kautsar. Aku sendiri yang akan memberikan mereka minuman sekaligus syafaat dariku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ana uhibbukum jami'an
fillah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hud, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basira." Wahai Muhammad, istiqamalah engkau di jalan yang lurus, sebagaimana aku perintahkan kalian untuk istiqamah di jalan yang lurus. Demikian juga orang-orang yang tobat, yang hijrah bersamamu, agar senantiasa di jalan yang lurus. Wala tatgaw, jangan melampaui batas, jangan sampai kita lupa. Ajak kita lupa, karena semua ampe-ampeta, semua keraguan di dunia ini, apapun yang kita buat di dunia ini, Allah Maha tahu. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, termasuk di Ibnu Katsir, bahwa ayat ini sangat memberatkan Nabi. Ketika ayat ini turun, Nabi sangat berat, sehingga Nabi tanya kepada para sahabat, kenapa kalian cepat sekali berubah? Maka ini ayat yang sangat memberatkan, wahai sahabatku, yang menyebabkan kita manusia cepat sekali berubah. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam hadis sahih, apabila kami duduk bersamamu, maka keimanan kami bertambah, semangat kami luar biasa. Tetapi ketika kami pergi meninggalkanmu, kami di tempat kerja kami sibuk dengan urusan-urusan kami bersenda gurau dengan keluarga, seolah-olah iman kami itu drastis turunnya, seolah-olah kami lemah. Maka istiqamah ini yang senantiasa kita minta 17 kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami keistiqamahan. Istiqamah yang mana? Jalan yang lurus ini, sehingga kami ini kokoh, kuat, kami ini teguh. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, inna likulli amalin siratan. Setiap amal saleh yang kita lakukan ada masanya kita semangat, kata Nabi. Ada masanya kita semangat. Tetapi sebaliknya, walikulli syiratin fatratan. Ada juga masanya amal saleh itu lemahnya luar biasa. Ada saatnya ketika kita membaca Al-Quran mampu sekaligus 3 juz, 4 juz. Tapi tiba-tiba ada saatnya dalam satu hari satu malam untuk pegang Al-Quran saja beratnya luar biasa. Ada saatnya ketika salat tahajud kita mampu bahkan lebih daripada Nabi, lebih 11 rakaat. Tetapi ada saatnya tiba-tiba untuk bangun salat subuh saja luar biasanya susah. Ini manusiawi, kata Rasul. Naik turunnya semangat keimanan. Tetapi kata Rasulullah SAW, faman kanat siratuhu ila sunnati faqad aflaha. Apabila ketika iman kalian itu lemah, tetapi tetap menjalankan sunnah Nabi,
faqad aflaha, maka kalian masih menang, masih beruntung. Yang parahnya, faman kanat fatratuhu ila ghairi zalik, apabila pada saat iman itu turun lemah, tapi kita di luar daripada sunnah, faqad halak, itu menandakan kita binasa. Silahkan. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, amal apa yang paling disukai Allah, ahabbu ila Allah Ta'ala? Maka kata Rasul adalah amal yang soleh, yang dikerjakan secara terus menerus walaupun ianya sedikit. Maka untuk menjaga bagaimana keimanan kita ini stabil, tidak ada jalan lain kecuali dengan istiqamah. Salatlah malam kalian, jangan sampai putus walau rakaat ini, walaupun 2 rakaat. Jangan ketika semangat memaksakan ibadah yang luar biasa banyaknya, yang ditakutkan ketika keimanan melemah, kita futur. Akhirnya apa? Jangankan ibadah sunnah, jangankan baca Quran, jangankan salat di masjid, untuk salat 5 waktu saja, na'udzubillah, bisa-bisa kita tinggalkan dan lalai. Apalagi mau mencintai saudara kita, apalagi mau ziarah, silaturahmi dan sebagainya. Karena pada saat keimanan itu kita lalai, saudara, di situ luar biasanya lemahnya kita. Yang ditakutkan pada saat keimanan kita ini turun, di situ datang malakut maut. Ini yang kita khawatirkan. Tapi minimal naiknya turun iman adalah manusiawi. Jangan sampai iman kita di luar dalam diri kita. Orang yang istiqamah, ketika ada tamu yang namanya Israel, dia tahu. Karena ada pemberitahuan, setiap tamu yang akan datang pasti akan beri salam. Apalagi malaikat yang mulia. Hanya kadang pertanyaannya, apakah salamnya malaikatul maut kita dengar atau tidak? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah, malaikat itu akan datang kepadanya memberitahu, bersiap-siap, memberikan berita gembira. Jangan takut, jangan panik, karena kalian adalah orang istiqamah. Allah memberikan berita gembira kepada kalian dengan janji-janjinya pasti. Kemudian yang terakhir, Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya kepada sahabat Nabi, apabila Rasulullah bersama dengan engkau, yang paling sering engkau dengar doa Rasulullah setiap saat itu apa? Dua-dua hadis sahih. Di hadis yang lain Aisyah ditanya, maka dia jawab Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ketika istri Nabi Ummu Salamah ditanya apa yang sering Nabi doa setiap hari, maka Ummu Salamah menjawab, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kadang iman kita naik, kadang semangat kita lemah, tolong sabbit, kuatkan hati saya, keimanan saya dengan agama, dengan amal-amal saleh, agar bisa istiqamah. Ini yang kita doa setiap saat. Minimal di sujud yang terakhir, salah satu doa yang dianjurkan,
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim.